Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas tentang segitiga exposure. Segitiga exposure atau the exposure triangle adalah istilah yang merujuk pada tiga elemen dasar: exposure, aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera sebelum mencapai film atau sensor gambar, dan proses inilah yang disebut exposure. Poin dari pengaturan segitiga exposure adalah menyeimbangkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan tiga metode yang berbeda. Aperture adalah menangkap cahaya melalui lebar bukan lensa. Shutter speed adalah kecepatan waktu aperture terbuka untuk menerima cahaya yang masuk. Sementara ISO adalah sensitivitas sensor kamera ketika memproses paparan cahaya. Meskipun berbeda metode, tidak disarankan mengatur hanya satu elemen saja karena perubahan yang Anda buat akan saling berkaitan dan berdampak pada elemen yang lain. Yang pertama, aperture. Membuka aperture lebar sama ketika Anda membuka jendela rumah terbuka lebar dan berdampak pada banyak cahaya yang masuk dalam rumah. Aperture atau diafragma adalah mengatur beberapa besar iris lensa terbuka hingga film atau sensor terpapar cahaya. Aperture diukur dengan f-stop, f/12, f/18, dan f/2/8, dan perlu diingat semakin kecil angka f stop menunjukkan semakin besar bukaan lensa. Sebagai contoh, bukaan aperture f/12 lebih lebar dibanding bukaan aperture f/4. Semakin kecil f number akan berdampak pada area fokus, semakin sempit disebut depth of field atau bahasa tren disebut foto bokeh seperti pada gambar berikut. Foto ini diambil dengan nilai aperture f/2. Dengan mengatur nilai aperture semakin kecil, misal f/2, maka depth of field akan semakin kuat. Istilah dari menyempitnya area fokus pada suatu objek tapi blur pada area background. Kemudian coba bandingkan ketika Anda perbesar nilai f number menjadi f22, maka akan mendapatkan seperti foto berikut. Yang terjadi karena foto tersebut menunjukkan dampak perubahan nilai aperture. Yang kedua, shutter speed. Mengatur durasi bukaan jendela sensor ketika menerima paparan cahaya sebelum menutup kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya masuk dalam film atau sensor sehingga menghasilkan foto lebih terang. Shutter speed diukur dengan satuan S atau second atau dinyatakan dalam 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, dan 1/2. Artinya, semakin tinggi shutter speed kalian seperti 1/500 atau 1/250, maka semakin cepat jendela sensor membuka lalu menutup kembali. Dan hasil gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Apabila mengambil foto air terjun dengan nilai shutter speed setinggi 1/125, maka air terjun yang didapatkan akan seperti beku karena jendela sensor hanya membuka selama 0,150 detik untuk menangkap gambar objek bergerak pada foto. Sebaliknya, kalau menggunakan shutter speed rendah, maka efek yang ditimbul gambar foto blur akibat kamera yang menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Untuk kalian yang mau menggunakan shutter speed rendah, maka disarankan untuk menggunakan tripod supaya hasil kamera tidak goyang dan blur. Contoh foto penggunaan shutter speed tinggi dan rendah. Yang ketiga, ISO. ISO adalah mengatur tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Ukuran ISO adalah ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, dan kelipatan tergantung spesifikasi. Misalkan Anda menaikkan ISO dari ISO 100 ke ISO 200, maka akan menaikkan shutter dari shutter 1/125 second ke 1/250 second. Lalu coba naikkan menjadi ISO 400, maka akan menaikkan exposure sebesar 1 stop.
menjadi shutter 1/500 second. Menambah ISO berdampak foto semakin cerah. Disarankan agar sebisa mungkin menggunakan nilai ISO serendah mungkin agar kualitas foto tetap bagus. Menaikkan ISO mempengaruhi noise bintik hitam pada foto semakin tinggi seperti gambar berikut. Semakin tinggi ISO, semakin kuat noise. Tips and tricks menggunakan segitiga exposure dengan kreatif. Pada dasarnya, kamera telah dibekali pengaturan dalam menghitung exposure secara otomatis dengan mengubah mode manual ke mode auto. Kamera mampu mengatur segitiga exposure secara normal menurut pola pikir matematis dari mesin kamera dalam merespon suatu objek. Sayangnya, pola matematis pada kamera berbeda dengan pola pikir manusia yang mengandalkan feel dalam jiwa seni dalam merespon objek. Creative exposure merupakan perhitungan dalam mengatur 3 elemen dasar, yaitu ISO, aperture, dan shutter speed secara benar dan tepat agar mendapatkan exposure yang tepat sesuai kebutuhan yang sesuai teknik dasar segitiga exposure. Selain mampu mengatur core exposure secara tepat, seorang fotografer juga harus mampu menciptakan creative exposure untuk memainkan seni dan kreativitas fotografi. Portraiture fotografi menangkap ekspresi wajah seseorang dan mengutamakan titik fokus pada suatu wajah seseorang subjek yang bertujuan menyampaikan kepribadian maupun perasaan ke dalam bentuk foto. Inilah disebut dengan fotografi potret atau lebih dikenal dengan istilah portraiture. Sedikit tips: usahakan fokus pada bagian wajah karena ekspresi wajah menjadi kunci dari portraiture dengan cara membuka penuh aperture agar menambah efek depth of field pada teknik segitiga exposure. Landscape fotografi. Umumnya, foto landscape atau landscape adalah foto pemandangan dengan titik fokus secara menyeluruh. Jika portraiture yang titik fokusnya hanya berpusat pada satu titik fokus saja, maka berbeda dengan landscape yang mengutamakan titik fokus secara menyeluruh. Yang terpenting adalah bukaan aperture paling kecil atau nilai f-number paling besar untuk menggunakan large of file dalam teknik segitiga exposure. Arc of file adalah poin utama dari landscape yang bisa didapat dengan nilai f-number paling besar f/22, kemudian menekan nilai ISO ke level paling rendah masih menjadi prioritas. Untuk tetap mendapatkan hasil foto yang tajam tidak noise, dampak dari nilai ISO rendah dan nilai f-number terbesar. Apakah Anda akan mendapatkan shutter speed yang semakin panjang dalam teknik segitiga exposure? Maka trik landscape Anda harus menggunakan tripod agar dapat bermain di shutter speed lebih lama, dan hal ini akan menambah efek dramatis pada foto landscape. Cukup sekian pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.